Saya mempunyai file database di PostgreGIS dan mempunyai file shape file atau file SHP dari Esri. Karena file Postgre saya itu versi 12, sedangkan untuk Autodesk Civil 3D 2001 atau AutoCAD Map 2001 hanya support ke Postgre versi 9,5, maka saya tidak bisa melakukan koneksi langsung ke Postgre database yang sifatnya data spasial. Jadi kita rubah workspace-nya ke Planning and Analysis karena saya pakai Civil 3D 2021. Kalau yang menggunakan AutoCAD Map mungkin tidak ada tool space seperti itu. Kita ketik map WSpace untuk menampilkan taskbar-nya, ya ini yang saya maksud tadi. Untuk data sebetulnya dia bisa connect ke PostgreSQL connection. Tapi karena persyaratan di Civil 3D 2021 itu untuk Postgre yang tipe atau yang versi 9 dan PostGIS yang versi 2, maka tidak bisa melakukan login secara langsung ke PostGIS maupun Postgre melalui connection PostgreSQL. Saya akan melakukan koneksi melalui ini ODBC connection. Jadi nanti akan ditampilkan tabelnya di AutoCAD Map melalui ODBC connection. Kelemahannya adalah ODBC connection ini tidak bisa menampilkan data yang berupa data spasial. Jadi kita setting dulu ODBC-nya. Kita add PostgreSQL ODBC. Kalau di komputer Anda tidak ada tulisan PostgreSQL ODBC, maka bisa di-download ODBC Postgre di internet, bisa dicari di sini, kasihkan keyword aja ODBC Postgre SQL. Nah, nanti di sini bisa di-download. Ini download site. Nanti dipilih di yang MSI ini. Nah, dipilih PSQL ODBC yang sesuai dengan versi yang terinstall di komputer. Karena saya versi 12, saya pilih yang ini, 12 untuk 64 bit. Ya, saya lanjutkan ke sini. Saya pilih yang ANSI, finish. Ini saya namakan PSQL ke database-nya DBSI. Jadi saya mempunyai database yang namanya DBSI. Ini terserah, bisa dirubah. Tapi database-nya ini harus database yang sudah ada di DBSI. Ini server, karena saya masih menggunakan laptop di local drive. Saya masukkan servernya localhost. Seandainya ada punya database server, dimasukkan nomor IP address di tempat ini. Kemudian username untuk membuka database SI. Kemudian description ini bisa dirubah, ODBC connect ke database DBSI. Nah, SS mode saya pilih disable, kemudian portnya itu 5432, port standar di Postgre. Tapi kalau Anda sudah setting port yang lain, angka di portnya bisa dirubah. Ini password untuk localhost. Meyakinkan, kita klik tes.
connection successful, berarti bisa connect ke database yang telah kita definisikan di server, database, dan portnya. Kemudian kita save dan oke. Kemudian saya akan melakukan koneksi ke data tadi lewat ODBC. Kita namakan ODBC PSQL. Source-nya kita pilih yang DSN ya. Source-nya kita pilih yang tadi kita buat. Nah, ini PSQL di PSI yang barusan kita buat. Ini tuh sama di nama yang di sini ya. Ya. Nah, ini namanya ini. Oke. Kemudian kita select, kemudian test connection. Walaupun sebelumnya kita sudah menentukan username dan password, ini masih diminta lagi. Kita masukin aja. Di passwordnya dia ini username, passwordnya kita masukin. Nah, kita bisa geser ini biar lebih luas. Oke. Tabel saya yang ada koordinatnya ini ya. Nah, ini X itu E, Y itu N ya. Kemudian kita connect. Ini masih diminta ya. Jadi yang kita konekkan tadi DBCN, kita pilih ini. Oke. Kemudian add to map. Oke, kalau ini kita rubah dirubah koordinat sistemnya juga bisa di tahapan sebelumnya. Ini sudah connect. Kemudian saya mau connect file SHP. Dari di mana ya filenya? Di ada ya. Filenya di GIS SHP grid induk. Ini connect. Ini add to map. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat itu koordinat yang SCN ini yang warna hijau itu di luar grid, harusnya semuanya di dalam grid. Ini zoom to extend, nah, harusnya di dalam grid ini. Jadi ini ada salah input. Bagaimana cara nanti kita membuat laporan mana yang salah input dan mana yang enggak. Kita pilih ini, kita edit style yang kita rubah. Garisnya warnanya apa, ini terus ini tanpa border line. Kemudian kita beri feature label unitnya milimeter, ini diambil dari mtag jadi grid ID. Warnanya merah. Oke. Kalau ingin di atas kita ganti ya. Di sini kalau pengen lihat tabelnya dipilih, terus show data tabel. Nah, ini berarti di H25 udah benar. Berarti kalau di sini ya kita pilih ini. Nah, dia di ini enggak ada gridnya. Terus kalau kita pilih yang ini, dia harusnya di G16, tetapi dia letaknya di sini keluar. Jadi ini sepertinya salah input koordinat. Oke, kemudian kita akan lakukan analisa
itu kita overlay kan, feature overlay. Jadi tidak menggunakan objek overlay. Objek overlay itu kalau menggunakan objek-objek di AutoCAD, misalnya poligon, line, tapi harus di develop topologinya. Jadi di topologi yang ada di sini. Tapi kalau filenya itu bukan dari file AutoCAD, nah ini sebetulnya bukan file AutoCAD, dia sebutnya feature karena dia diambil dari SHP, bukan DWG. Kemudian yang ini juga namanya feature yang titik ini karena diambil dari database Postgre. Jadi caranya untuk mengidentifikasi titik-titik yang ada di luar itu adalah kita lakukan analisis feature overlay. Source-nya itu adalah point. Kalau overlay itu harus polygon. Kita pilih yang identity. Nah, kenapa yang identity? Karena kalau sumbernya 3, keluarnya tetap 3. Tapi kalau kita pilih yang intersect, contohnya ini, sumbernya 3, terus titik yang ada di dalam poligon saja yang ditampilkan. Tapi kalau identity, identitas awal yang di poin ini jumlahnya 3, ini akan dijumlahkan 3. Nah, kita next. Kemudian ini outputnya di mana dia? Oh, jadinya SDF ya. Oke, jadinya SDF ternyata ya. Oke, ini SCN identity. Nah, ini satuannya meters. Ini nggak ngaruh sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba output properties. Ini belum pernah nyoba saya. Yang all aja kita pilih, yang all biar informasinya komplit. Terus finish. Ini karena tadi sudah ada SCN identity, kita yes saja. Dia melakukan proses overlay. Kita tunggu proses overlay-nya ya. Oke, sudah selesai. Ini kita off kan. Kemudian ini kita edit style. Stylenya kita bikin simbolnya apa yang enak ya? Bulat sudah tadi ya. Di circle. Terus yang edge-nya warnanya merah. Kemudian fill-nya biru. Ini. Jadi kalau kita lihat di zoom to extend, nah ini. Jadi di sini kalau di luar kita lihat show data tabel. Nah ini ada data tabel tambahan dari, nah ini dari feature ID. Jadi kalau grid-nya 0, tulisannya 0, dia akan di luar. Feature ID, karakter, number, dan grid ID itu diambil dari ini data tabelnya SHP. Nah, jadi digabungkan. Kalau yang ini tadi hasil identity, kemudian kita bisa select all.
Kemudian kita bisa ekspor ke CSV untuk dianalisa lebih lanjut. Kita lanjutkan lagi analisanya. Nah, kita akan membuat simbol di sini. Yang mana yang perlu dicek? Nah, kita bikin grup ya. Kita bikin nama ini klik kanan, rename, cek input. Jadi nanti cek input ini nanti ada dua, cek input yang titik yang berada di luar grid ya, yang tadi diidentifikasi di sini. Nah, ada 0 ya, dan titik yang salah input grid. Jadi ini yang grid 16 di sini. Ini kan salah ya, grid 16 nggak di sini kalau kita pilih. Nah, ini salah grid. Karena ini di luar ya, kita cek yang di sini ya, contohnya ini kan grid C14. Ini tertulis di gridnya D16, harusnya ini di C14. Nah, ini harusnya di C14. Jadi nanti kita akan cek mana yang inputannya tidak benar, terutama untuk grid. Nah, ini kan di kolom ini inputan dari operator, sedangkan di kolom yang feature ID ini adalah berdasarkan grafis di SHP. Kita mulai yang pertama, kita akan pilih yang ini, kita copy ya, copy, kita masukkan ke sini, paste. Oke, kita off-kan ini, kita rename, kita rename dulu, mana rename-nya, rename, titik di luar grid. Caranya kita pilih di sini, kita filter query to filter data. Jadi pilih yang propertinya grid, operatornya is 0. Berarti grid is 0. Validate, valid ya. Kita pilih. Nah, kita lihat di data tabelnya. Nah, ini semua yang nilainya 0 sudah terpilih. Ya. Kemudian kita copy lagi ini. Copy. Kita paste. Ini bisa kita hapus sih sebetulnya. Remove. Yang di luar grid itu simbolnya, nah itu yang di luar grid. Atau kita kasih simbol dalamnya merah juga nggak apa-apa, biar fokus. Stylenya kita rubah yang fillnya warnanya merah. Jadi nanti di sini kita bisa ekspor warna merah. Sedangkan kita akan membuat ini filternya di ini kan. Nah, ini filternya kita matiin dulu.
Ya, sudah mati ya. Oke. Kita cek aja ini ya. View sudah tabel. Ini gridnya D17 sudah benar. Nanti kita tampilkan yang gridnya salah saja. Kita buat di sini create calculation. Create calculation ini kita grid SHP, kita pilih itu namanya. Itu adalah gabungan antara karakter, kemudian tanda minus, kemudian ini diganti 6. Oke, kita validate. Oh, ini hapus ya. Oke, kita validate. Oke, valid. Maksudnya perintah tadi itu menyamakan antara tulisan grid yang SHP dengan grid yang ini 23. Ini kita rename input, cek input grid. Itu lebih spesifik aja lah. Grid input tidak sama dengan grid geometri, grid SHP. Enggak bisa keluar. Grid input berbeda dengan SHP. Nah, tadi ada tanda yang nggak mau. Oke, kita buat calculation manage calculation. Kita edit aja. Kita bikin baru lagi aja lah. Sebetulnya bisa dijadiin satu tadi fungsinya. Kita bikin baru lagi aja. Manage calculation. Kita new calculation. Property grid SHP harus sama dengan grid apa tadi? Grid ID ya. Apa tadi? Grid ini ya. Cek aja cek. Jadi sheetnya grid saja. Grid sama dengan grid SHP. Kita manage calculation, new calculation, grid ini sama dengan grid SHP. Oh, dia nggak mau ya. Dia harus pakai toString. Coba dibikin toString aja ini. The validation operation expected text but the expression written boolean. Jadi ini pakai konversi to string aja. Oh, ini date ya, nggak boleh ini. Gimana ini? Ini null value to string to float to date to string, bisa nggak ya? To string nah, ini data ini nggak bisa pakai if ya di sini ya. Nanti pakai filter aja.
pakai filter aja ini. Kita cancel. Ini kita filter aja. Gimana caranya filter? Ya, di filter yang grid kecil sama dengan grid SHP. Oke. Tidak sama dengan, kita cari yang tidak sama dengan. Oke. Nah, nanti kita lihat tabelnya. So, data tabel. Ini G8. Di sini G8 ini kayaknya ada spasinya ini. Nah, ada spasinya ini. Nah, ada spasinya. Jadi dia menjadi tidak sama. Kita spasinya dihapus saja. Ini terus. Oke. Terus kita refresh. Misalnya refresh. Oh, ini harus disimpan. Harus disimpan dulu. Nyimpannya gimana ya? Saya ingat. Ini apa di tim? Nyimpannya pakai ini bisa nggak ya? Commit. Disimpan ini baru berubah dia. Kita rubah di sini save. Oke. Ya, kemudian kita layout ini menjadi warna kuning. Warna kuning. Jadi yang warna kuning itu yang gridnya salah. Jadi kita ini di select all yang ini ya, yang warnanya. Oh sorry, ini kalau mau menampilkan koordinat, kita pengen tampilkan koordinat di sini ya, biar nanti pada saat ngecek bisa. Ini masih saya caranya ngupdate kan gimana caranya ngupdate ini ya? Caranya ngupdate di sini save. Oh, save layer apa ya? Save layer. Oh enggak ya. Caranya ngedit ini itu bisa cek ini. Ini show data tabel. Yang ini tadi apa titik di luar grid ya, kita create a calculation. Kita mau nampilkan koordinatnya tadi, geometric x dari geometri. Ini koordinat x-nya. Ya. Kemudian manage calculation. Oh ini salah ini x. Oke, kita new calculation geometric y diambil dari geometri, ini y. Oke, xy. Oke,
kemudian ini di select all, kemudian di export, kita taruh di download. Ini kita namakan, delete aja, kita namakan titik di luar grid. Kemudian yang ini show data tabel, ini tanda edit ini check in, harus check in ya, check in. Oh udah, ini udah, nah udah check in. Jadi untuk perubahannya kita check in, kita select all, kemudian kita export, grid input, beda dengan SHP, sorry, sebelum itu kita beri calculation, manage calculation aja, kasih geometri X, propertinya dari geometri kita sebut nama filenya X, kemudian tambah lagi geometri Y, diambil dari geometri, kita namain Y. Oke, nah ini option, select all, grid input berbeda dengan SHP. Grid input beda dengan SHP, beda dengan SHP. Oke, nanti kita buka filenya di download ya. Nah, ini kita bisa buka di sini. Nah, ini bisa dibuka atau di nah ini dicek. Nah, ini koordinatnya ini. Koordinatnya ada di sini koordinatnya. Nanti headernya ditambahin, dilengkapi sendiri. Dari sini kita bisa tahu kan, grid input beda dengan SHP ini G30. Di sini tulisannya di G28 ya, ini dicek apakah benar itu koordinatnya di sini. Untuk yang satunya yang di luar grid, titik di luar grid, juga dicek. Nah, ini sepertinya ada salah input seperti ini kurang digit, itu nanti bisa dicek ya. Itu cara menganalisa data dari database MySQL, kemudian dilakukan analisa di Civil 3D atau AutoCAD Map untuk menentukan titik-titik yang tidak tepat inputnya. Nah, seperti ini G20 kita cek lagi kalau nggak percaya. Ini sudah tabel. Nah, ini inputnya dia H20 tapi nyatanya di G20. Jadi akurat datanya.
Oke, silakan dicoba.